Hatim Al-Asam ini belajar sama gurunya namanya Syaqiq Al-Balkhi selama 30 tahun. Setelah 30 tahun, gurunya menganggap Hatim ini sudah layaklah untuk ngajar, layaklah untuk berdakwah, layaklah untuk menyebarkan ilmunya. Sebelum Hatim ini dilepas, artinya disuruh untuk mengembangkan ilmunya, disuruh untuk mendakwakan ilmunya, Hatim ini ditanya sama gurunya, "Wahai Hatim, Anda sudah belajar sama saya 30 tahun. Ya, sudah belajar sama saya 30 tahun. Kira-kira pelajaran apa yang Anda dapatkan selama 30 tahun membersamai saya, belajar sama saya," kata gurunya. Maka muncullah 8 nasihat dari Hatim Al-Asam ini. Beliau mengatakan, "Wahai guruku, selama 30 tahun saya belajar dengan Anda, saya dapat merangkum 8 hal," kata Hatim Al-Asam. Yang pertama, "Anni nazartu ilal khalqi fara'aitu anna likulli minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa ya'syuquhu." Wahai guruku, selama 30 tahun saya bersama Anda, saya memperhatikan orang-orang itu. Saya memperhatikan manusia-manusia itu yang ada di sekeliling saya. Kemudian saya menyimpulkan bahwasanya masing-masing mereka itu punya mahbuban. Mahbub itu adalah orang yang dicintai. Habibi, mahbub itu adalah orang yang dicintai. Wa ma'syuqan itu adalah orang yang dirindu, sesuatu yang dirindu dan sesuatu yang dicintai. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ba'da dzalikal mahbub yusahibu ila maradil maut." Kemudian saya perhatikan sesuatu yang dicintai sama manusia tadi, sesuatu yang dirindukan sama manusia tadi, ada yang membersamai orang tersebut sampai orang tersebut sakit kemudian mati. Wa ba'du ila syafiril qabri, kemudian saya perhatikan ada juga yang membersamai orang tersebut sampai syafiril qabri, di pinggir kuburan. Tsumma yarji'u kulluhu wa yatruku faridan wahidan. Kemudian apa-apa yang dicintai manusia, apa-apa yang dirindu oleh manusia tadi, satu persatu meninggalkan orang tersebut, orang yang mencintai dan orang yang merindukan tadi. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabri minhum ahadun, dan tidak ada satupun yang ikut masuk ke dalam kuburan. Fatafakkartu wa qultu, maka setelah itu aku merenung dan aku menyimpulkan, afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'anisuhu fihi. Maka sebaik-baik sesuatu yang dicintai seseorang, sesuatu yang dirindukan oleh seseorang adalah sesuatu yang akan membersamainya di alam kubur, wa yunasi'u, dan yang akan menemaninya di alam kubur. Fama wajadtuhu ghairal a'mali sholihah, dan itu saya tidak dapatkan kecuali amal soleh. Fa akhadtuha mahbuban li, maka aku jadikan amal soleh itu mahbuban, sesuatu yang aku cintai, sesuatu yang aku rindukan. Litakuna sirajan li fi qabri, agar menjadi siraj, akan menjadi pelita, agar menjadi cahaya yang akan menemaniku di alam kubur. Wa yunasiuni wa tuwanisuni fihi wa la tatrukuni faridan, dan akan menemaniku, ngajak ngobrol aku di alam kubur, dan dia tidak akan meninggalkanku. Ini pelajaran yang pertama, kata beliau. Selama 30 tahun saya perhatikan, si fulan itu cinta rumahnya, si fulan itu cinta istrinya, si fulan itu cinta hartanya, tapi cintanya kepada istrinya hanya menemani sampai liang kubur saja. Kalau sudah dikubur, ada enggak istri yang ikut dikubur? Enggak ada. Si fulan itu cinta sama mobilnya, tapi ternyata mobilnya hanya sampai menemaninya ketika dia sakit, diantar di rumah sakit. Ketika sudah masuk kubur, mobilnya enggak ikut dikubur, meninggalkannya. Kemudian beliau berpikir, kira-kira apa sesuatu yang patut saya cintai, yang nantinya itu akan menemaniku di alam kubur ketika semua yang lain itu meninggalkan saya. Maka beliau menyimpulkan itu amal soleh. Jabatan yang kita bangga-banggakan, apakah akan menemani kita di alam kubur? Menemani enggak? Tidak.
Istri yang kita bangga-banggakan, mulus, molek, bahenol, tinggi semampai, putih, bening, nemeni kita ndak di alam kubur. Ya ora gelem rasudi, mending rabi meneh kok. Ya Ibrahim. Mending rabi meneh. Mobil yang kita bangga-banggakan, harta kekayaan yang kita banggakan, apa akan menemani kita di alam kubur? Enggak. Satu kata beliau yang akan menemani kita, amal soleh kita, sholat kita, sedekah kita, berbaktinya kita kepada orang tua, berbuat baiknya kita kepada sesama. Ngaji kita di sini termasuknya amal soleh, bahkan kewajiban di dalam Islam. Maka inilah yang nantinya akan menemani kita di alam kubur, akan menjadi siraj. Siraj itu artinya pelita. Alam kubur itu gelap loh. Ya, alam kubur itu gelap. Coba Anda perhatikan, ketika ada orang meninggal dunia, sekali-kali Anda jadi petugas apa? Gali kubur. Coba bayangkan di tempat yang begitu sempit, itu aja udah kepanasan di dalam, belum nanti diuruk, ditimbun sama tanah. Bayangkan saja, Masya Allah, Anda tak taruh atau Anda saya tutup, saya kunci di kamar yang gelap gulita 2 hari saja, kuat nggak? Gelap gulita, tidak ada ventilasi, tidak ada apa-apa, stres. Bagaimana di alam kubur? Dan jangan merasa kalau masih muda nyantai, foya-foya. Loh, kita pulang dari sini di perapatan serempetan sedikit saja, tiba-tiba mati. Walau bisa jadi di perempatan sana itu sudah ada malaikat maut yang ngincar. Wah, ini nanti si ini lewat sini, tak cabut, karena sudah jatahnya. Bisa jadi malaikat maut sudah nunggu di depan rumah kita, 1 langkah saja langsung tak cabut, ini wis jatahnya. Tidak ada yang tahu. Gitu kok sombong. Ketawa-ketawa, pulang-pulang serempetan motor, meninggal dunia. Banyak enggak yang seperti itu? Banyak. Ya, maka adanya komunitas ini, Masya Allah, teman-teman yang baik, teman-teman yang mengingatkan ayo sholat, teman-teman yang mengingatkan ayo jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat, itu Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ini yang pertama.